Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Rosita, NPM 2031060348. Nama saya Alen Puspita, NPM 2031060427. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Irma Arifah dari Fakultas Usuluddin, Prodi Psikologi Islam, kelas C, NPM 203-106356. Saya Rahmadita Andriani, NPM 2031060435. Perkenalkan, saya Fatia Stahia, NPM 20310603334. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawati sebagai pemateri 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan fungsi lingkungan hidup, yaitu yang pertama, konsep lingkungan hidup terdiri dari biotik dan abiotik yang berbeda. Lingkungan abiotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup yang di permukaan bumi. Misalkan dari lingkungan biotik yaitu berupa hewan dan manusia, dan sedangkan dari lingkungan abiotik yaitu yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang bermanfaat, yaitu dalam lingkungan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Misalkan sinar matahari dan manusia dan segala aktivitasnya mempengaruhi kelebihan. Demikian apa sebaliknya yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi lingkungan hidup. Yaitu fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup tidak terlepas dari aktivitas manusia sebagai sarana wahana dengan interaksi yang kuat. Habitat manusia atau disebut dengan tempat manusia melangsungkan aktivitas kehidupannya. Lingkungan hidup adalah tempat manusia mendapatkan makanannya. Lingkungan adalah tempat manusia bersosialisasi, mencari kekayaan, mendapatkan hiburan, edukasi, dan lain-lain. Sebagai sumber kebudayaan, sumber sarana adaptasi yang lingkungannya lama-kelamaan akan membentuk tradisi dan budaya. Macam-macam lingkungan. Yang pertama, lingkungan fisik, yaitu lingkungan yang berupa alam sekitar kita yang meliputi tumbuh-tumbuhan, hewan, keadaan tanah, keadaan rumah, keadaan musim, jenis-jenis makanan. Kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial dibagi menjadi dua, yaitu sosial primer dan sosial sekunder. Yang pertama, sosial primer, di mana terdapat hubungan yang erat antar anggota satu dengan anggota yang lain. Yang kedua, sosial sekunder, yaitu lingkungan sosial yang berhubungan anggota satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, lingkungan budaya, yaitu lingkungan yang berupa kebendaan maupun spiritual. Misalnya, masjid, gereja, sekolah, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan sebagainya. Saya Irma Rosita akan menjelaskan mengenai masalah lingkungan. Berbicara masalah lingkungan tidak terlepas daripada kesehatan. Dewasa ini kita tidak menyadari bahwa masalah lingkungan sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Para pakar ilmuwan di bidang kesehatan, khususnya para dokter, sering menjumpai manusia yang mereka sembuhkan rata-rata karena masalah kesehatan yang tidak memadai yang disebabkan oleh lingkungan yang tak sehat mereka diami. Di Indonesia sering kita menjumpai banyaknya sampah-sampah yang berserakan di mana-mana. Sampah adalah hal yang sangat dominan di Indonesia ini yang belum teratasi dengan baik, yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah menangani masalah sampah itu sendiri. Setiap hari kita menjumpai sampah bahkan di sisi jalan hingga di aliran sungai tempat permukiman masyarakat berada. Masalah sampah yang bertumpuk di aliran sungai sehingga arus sungai tak mengalir dan menyebabkan genangan air yang dapat mengundang berbagai penyakit seperti malaria, diare, kolera, dan penyakit kulit. Belum lagi masalah polusi udara disebabkan banyaknya kendaraan-kendaraan setiap harinya, pabrik-pabrik industri yang beroperasi, inilah yang menyebabkan kesehatan kita terganggu. Udara yang kita hirup telah tercemar oleh adanya asap dari mesin-mesin kendaraan dan mesin-mesin industri setiap
harinya hingga mengendap di paru-paru kita. Inilah beberapa contoh yang sering kita jumpai di sekitar kita dan lingkungan kita, dan masih banyak lagi yang sangat mengganggu untuk kesehatan di lingkungan kita tinggal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pesantren. Pesantren adalah tempat pendidikan atau pembelajaran yang menekankan tentang pelajaran agama Islam dan dilengkapi dengan fasilitas asrama, di mana asrama tersebut adalah sebagai tempat tinggalnya para santri yang bersifat permanen. Sedangkan pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan sistem asrama pondok, kiai, masjid atau musola sebagai pusat lembaga. Dengan kata lain, pondok pesantren adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui di masyarakat sekitar. Dengan sistem asrama, di mana santri-santrinya menerima pendidikan agama Islam melalui sistem pengajian ataupun madrasah yang berada di bawah kedaulatan para kiai. Baiklah, sekarang mari kita review mengenai hubungan antara pesantren dan lingkungan hidup. Karena keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup dipengaruhi dan memengaruhi sikap manusia. Maka dari itu, diperlukan lembaga yang mampu mengembangkan pengetahuan, penalaran, dan keterampilan, serta mampu mengendalikan perbaikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pesantren hadir sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang mampu memberikan pengaruh positif kepada masyarakat dengan upaya pembinaan lingkungan hidup dengan pendekatan motivasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kiat-kiat untuk menjaga lingkungan hidup. Yang pertama adalah pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana dapat juga diartikan dengan pola hidup yang wajar dan selaras dengan lingkungan, dengan menggunakan sumber daya yang halal dan sah, hemat, tidak mencemarkan lingkungan hidup, dan dengan daya guna yang cukup tinggi. Perilaku disiplin seringkali sulit dilakukan karena perilaku disiplin belum tertanam dengan baik pada setiap orang. Sudah menjadi tanggung jawab manusia untuk menanamkan sifat disiplin sejak dini untuk menjaga dan menjamin lingkungan hidup. Dan yang terakhir yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan hidup adalah membuang sampah pada tempatnya, hindari tebang liar, membersihkan lingkungan setiap hari, menanam pohon di pinggir kota, dan masih banyak lagi. Baik, cukup sekian. Pemaparan video dari kami Mengenai pesantren dan lingkungan hidup. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.